Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengantar instrumen digital. Perkenalkan, nama saya Patrick Kelvin Taswid. Nama saya Adrian Ramadudin. Jadi di sini ada pengertian sistem elektronika. Elektronika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang alat listrik berarus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron pada aliran tersebut. Sistem elektronika digunakan untuk menjalankan alat-alat elektronik seperti DVD, kamera, digital, dan lainnya. Selanjutnya ada pemanfaatan sistem elektronika. Yang pertama yang A, informasi dan komunikasi. Elektronika memungkinkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya smartphone dan internet mempermudah komunikasi jarak jauh melalui panggilan pesan dan video conference. Terus ada radio dan televisi, menyebarkan informasi ke masyarakat dengan cepat. Yang B, ada transportasi sistem elektronika, digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi seperti GPS dan navigasi. Untuk membantu pengemudi dalam menentukan rute terbaik, sistem otomatisasi kendaraan, teknologi pada mobil listrik dan self-driving car. 3, ada C, medis, dalam bidang kesehatan elektronika berperan dalam diagnostik dan pengobatan seperti alat diagnostik CT scan, MRI, dan untuk mendeteksi penyakit. Telemedicine, konsultasi medis jarak jauh penggunaan video call. Yang keempat ada pendidikan. Pemanfaatan elektronika dalam pendidikan mempercepat akses informasi dan meningkatkan interaksi belajar, misalnya e-learning dan aplikasi pendidikan seperti Google Classroom dan Zoom untuk pembelajaran daring. Proyektor dan smartboard memudahkan penyampaian materi dalam kelas. Yang kelima ada hiburan. Elektronika mendukung industri hiburan modern seperti televisi dan streaming online, YouTube, Netflix, dan lainnya. Video game dan VR atau virtual reality memberikan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Untuk selanjutnya itu ada pengertian semikonduktor. Semikonduktor adalah merupakan bahan yang memiliki sifat kelistrikan yang terletak antara sifat konduktor dan isolator. Sifat semikonduktor sangat sensitif terhadap perubahan tipe semikonduktor. Ini dibuat dari bahan silikon atau Si dan germanium atau Ga. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis semikonduktor. Semikonduktor terbagi menjadi dua, yaitu ada semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Yang pertama itu ada semikonduktor intrinsik, sama juga dengan semikonduktor murni. Semikonduktor intrinsik yang digunakan dalam sistem elektronika adalah silikon, germanium, dan karbon. Lalu yang B ada semikonduktor ekstrinsik, dibagi menjadi dua, yaitu tipe N dan semikonduktor tipe P. Untuk selanjutnya itu ada penggunaan semikonduktor. Yang pertama itu ada light emitting diode atau LED. Kegunaan dari LED saat ini tidak hanya sebagai indikator pada alat elektronik, tetapi juga digunakan sebagai papan reklame, lampu lalu lintas, penerangan pada landasan pacu bandara, dan lampu pada rem mobil dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada transistor, memiliki fungsi untuk mengatur aliran arus yang melewatinya. Fungsi transistor bermacam-macam, yaitu sebagai saklar penguat arus dan penguat amplifier sinyal. Lalu yang ketiga itu ada integrated circuit atau IC. IC merupakan komponen dasar dari komputer, telepon genggam, jam digital, dan lainnya. Bahan utama pembuatan IC yaitu silikon yang telah dicampur bahan lainnya. Baik, selanjutnya ada pengertian prinsip gerbang logika. Gerbang logika digambarkan sebagai otak dari suatu peralatan elektronika. Gerbang logika disusun menggunakan transistor. Simbol tabel kebenaran terdiri dari 1 dan 0 yang mempresentasikan benar true dan salah false, tinggi high dan rendah low, serta hidup on dan mati off. Selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang OR. Gerbang logika OR memiliki dua atau lebih masukan atau input dan satu keluaran output. Prinsip kerja dari gerbang ini yaitu apabila semua masukan A dan B berupa 1 atau tinggi, maka keluaran akan juga tinggi. Yang kedua ada gerbang N. Gerbang N memiliki dua atau lebih masukan dan menghasilkan sebuah keluaran. Hasil keluaran dari gerbang N bernilai 1 apabila semua masukan bernilai 1. Misalkan masukan A dan B memiliki nilai 1 atau 0, maka besar keluaran hanya dapat bernilai 1 atau 0. Yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT merupakan kebalikan atau konsumen dari suatu logika atau disebut juga sebagai inverter. Rangkaian gerbang NOT memiliki satu masukan dan satu keluaran. Sesuai dengan fungsinya, gerbang NOT akan memiliki sinyal masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.